Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Nah, tadi kita sudah berdoa bersama yang dipimpin oleh KM kita hari ini. Good job! Kita juga tadi sudah mengisi presensi di Google Classroom ya. Ibu ingatkan kembali, pengisian presensi hanya bisa dilakukan sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Siap? Siap. Nah, apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Apakah buku tema, buku LKS, buku tulis, dan juga alat tulisnya sudah disiapkan? Nah, jika belum, coba disiapkan terlebih dahulu. Ayo diambil terlebih dahulu buku tulis, buku tema, dan perlengkapan semuanya untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya. Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Seperti yang waktu kemarin sudah Ibu ajarkan. Kita tepuk semangat yang I am the best, you are the best, we are the best. Siap? Siap. Ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Good job anak-anak. Nah, jangan lupa ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 4M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga memakai masker untuk kesehatan kita semuanya. Waktu kemarin kita sudah mempelajari mengenai salah satu keragaman di Indonesia, yaitu tentang rumah adat ya anak-anak. Ternyata di Indonesia itu dari setiap provinsinya memiliki beragam rumah adat. Nah, hari ini salah satu keragaman budaya di Indonesia itu selain rumah adat ternyata ada pakaian adat. Nah, apakah kalian tahu pakaian adat dari Jawa Barat itu apa? Ya, betul ya, kebaya. Nah, itu merupakan salah satu contoh pakaian adat yang berasal dari Jawa Barat. Hari ini kita akan mempelajari tema 7, Indahnya Keragaman Negeriku, subtema 2, pembelajaran 4. Hari ini kita akan mengidentifikasi keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Lalu kita akan mencari tahu upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk melestarikan pakaian adat yang ada di Indonesia. Dan terakhir kita akan menemukan ide pokok dalam setiap paragraf. Anak-anak, apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, coba jempolnya diangkat terlebih dahulu. Good job anak-anak. Jika sudah siap, mari belajar bersama. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah keragaman pakaian adat anak-anak. Indonesia sendiri adalah negara yang kaya akan warisan budaya dari suku-suku yang mendiami wilayahnya. Budaya Indonesia itu tersusun lebih dari 1340 suku yang saling berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu merupakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya anak-anak. Nah, salah satu bentuk nyata budaya Indonesia dapat kita temukan dari beragam pakaian adat dari beberapa suku yang mewakili provinsi-provinsi yang ada. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat itu termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Pakaian adat ada yang dipakai sebagai pakaian sehari-hari, namun ada juga pakaian adat yang secara khusus digunakan ketika upacara adat atau ketika membawakan sebuah tarian adat. Contohnya ada pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian-pakaian adat rakyat biasa. Nah, apa saja ya anak-anak pakaian adat yang ada di Indonesia?
Apakah kalian tahu pakaian adat dari Aceh sampai Papua? Nah, jika kamu belum mengetahuinya, ayo kita lihat bersama. Pakaian adat Ule Balang dari Aceh. Pakaian adat Ulos dari Sumatera Utara. Pakaian adat Bundo Kanduang dari Sumatera Barat. Pakaian tradisional Melayu dari Riau. Pakaian adat Teluk Belanga dari Kepulauan Riau. Pakaian adat Baju Melayu dari Jambi. Pakaian adat Baju Melayu dari Bengkulu. Pakaian adat Aesan Gede dari Sumatera Selatan. Pakaian adat Paksian dari Bangka Belitung. Pakaian adat Tulang Bawang dari Lampung. Pakaian adat Kebaya dari Jawa Barat. Pakaian adat Baju Pangsi dari Banten. Pakaian adat Betawi dari DKI Jakarta. Pakaian adat Kebaya dari Jawa Tengah. Pakaian adat Kebaya Kesatrian dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Pakaian adat Pesaan dari Jawa Timur. Pakaian adat Baju Perang dari Kalimantan Barat. Pakaian adat Upak Nyamuk dari Kalimantan Tengah. Pakaian adat Ta dan Sapei Sapak dari Kalimantan Utara. Pakaian adat Kustin dari Kalimantan Timur. Pakaian adat Bagajah Gamuling Baural Rurut dari Kalimantan Selatan. Pakaian adat Safari dan Kebaya dari Bali. Pakaian adat Kulafi Donggala dari Sulawesi Utara. Pakaian adat Biliu dan Makuta dari Gorontalo. Pakaian adat Baju Gembe dari Sulawesi Tengah. Pakaian adat Mandar Wanita dari Sulawesi Barat. Pakaian adat Baju Bodo dari Sulawesi Selatan. Pakaian adat Tolaki dari Sulawesi Tenggara. Pakaian adat suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat. Baju adat dari suku Rote dari Nusa Tenggara Timur. Pakaian adat Baju Cele dari Maluku. Pakaian adat Manteren Lamo dari Maluku Utara. Pakaian adat Ewer dari Papua Barat. Pakaian adat Koteka dari Papua.
Anak-anak, itu semua adalah pakaian adat yang berasal dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Tadi kita sudah mengetahui dan mengidentifikasi ya, pakaian adat dari Aceh sampai Papua atau dari Sabang sampai Merauke. Walaupun Indonesia memiliki pakaian adat yang beragam, tetapi Indonesia itu tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Kita harus menghargai pakaian adat daerah lain ya anak-anak. Nah, sekarang coba Ibu mau bertanya, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan pakaian adat yang ada di Indonesia? Nah, upaya yang kita bisa lakukan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia itu ada 5. Yang pertama, kita bisa mengikuti karnaval yang mengangkat budaya daerah di Indonesia. Lalu kita bisa mengadakan festival atau pertunjukan pakaian daerah. Lalu kita juga bisa mengadakan lomba menggambar pakaian adat. Kita juga harus menghargai pakaian adat daerah lain. Dan yang terakhir, kita harus memberikan informasi kepada orang lain mengenai pakaian adat sesuai pengetahuan yang dimiliki. Nah, upaya-upaya tersebut harus kita lakukan anak-anak untuk melestarikan pakaian adat yang ada di Indonesia. Setiap daerah itu pasti mempunyai pakaian adat. Nah, setiap pakaian adat yang ada di Indonesia itu pasti memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing. Berbicara tentang pakaian adat, Ibu memiliki contoh informasi tentang pakaian adat suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat. Nah, kita baca bersama mengenai keunikan pakaian adat suku Sasak. Baju lambung merupakan pakaian adat suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Remaja dan anak-anak perempuan mengenakan pakaian tradisional berwarna hitam polos. Bagian lehernya berbentuk segitiga. Baju ini tidak berkerah dan berkancing. Di pinggir leher, lengan, dan bagian bawah baju terdapat hiasan kain selebar pita kecil. Disebut baju lambung karena bagian bawahnya hanya sampai lambung atau perut. Baju ini memang menggantung dan sedikit mengembang di bagian perut. Bagian tengahnya dikerutkan sampai ke ujung tepian leher. Pakaian adat ini dipakai saat upacara-upacara adat berlangsung, seperti perang topat. Ketika mengenakan pakaian ini, remaja dan anak-anak perempuan memasangkan dengan selendang yang disampirkan di pundak, lalu di pinggang dililit kain yang disebut sabuk anteng. Selendang dan sabuk antengnya bercorak garis-garis dengan aneka warna. Untuk bawahnya mengenakan kain tenun khas Sasak. Nah, tadi kita sudah mengetahui keunikan pakaian adat dari suku Sasak. Sekarang Ibu mau bertanya, pokok pikiran dari paragraf 1 itu apa anak-anak? Waktu kemarin kita sudah mempelajari mengenai pokok pikiran. Apakah kalian masih ingat? Pokok pikiran itu biasanya terletak di awal kalimat atau akhir kalimat atau awal dan akhir kalimat. Coba menurut kalian, pokok pikiran paragraf pertama terdapat di bagian mana? Apakah di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir? Ya, pokok pikiran pada paragraf pertama itu terletak di awal kalimat anak-anak. Jadi, paragraf 1 itu pokok pikirannya adalah baju lambung merupakan pakaian adat suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, itu adalah ide pokok atau pokok pikiran pada paragraf pertama. Sekarang kita lihat paragraf yang kedua. Menurut kalian ide pokoknya itu apa, yo? Ya, ide pokok pada paragraf kedua adalah baju lambung dipakai saat upacara adat. Nah, jadi ide pokok pada paragraf kedua terdapat pada kalimat pertama juga, anak-anak. Nah,
Selanjutnya, Ibu mau bertanya, informasi apa yang kamu dapatkan setelah membaca teks keunikan pakaian adat suku Sasak? Banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan. Nah, Ibu sudah simpulkan informasi baru yang didapat setelah membaca keunikan pakaian adat suku Sasak, yaitu baju lambung merupakan baju tradisional suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Baju ini berwarna hitam, tanpa kerah dan berkancing. Disebut baju lambung karena panjangnya hanya sampai perut. Pakaian ini digunakan oleh remaja dan anak-anak perempuan saat upacara adat perang topat. Nah, itu adalah informasi yang Ibu dapatkan setelah membaca teks berjudul Keunikan Pakaian Adat Suku Sasak. Wah, kalian hebat. Hari ini kalian telah mempelajari banyak hal. Tadi kita sudah mengidentifikasi keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Kita juga sudah mencari tahu upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia. Dan kita juga tadi sudah menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Good job anak-anak! Semoga ilmu yang didapatkan hari ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada hal yang tidak kamu mengerti, boleh tanyakan langsung kepada ibu ya. Jangan lupa kerjakan tugasmu dan kumpulkan di Google Classroom. Oh iya, jangan lupa juga kalian harus tetap membantu pekerjaan orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah ya. Kita juga harus selalu bersikap sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua. Jangan lupa kalian juga harus mengerjakan tanggung jawab kalian sebagai pelajar, yaitu mengerjakan tugas dan belajar dengan sungguh-sungguh. Siap? Siap ya, tetap semangat anak-anak walaupun kita masih belajarnya dari rumah. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semua bisa bersekolah kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.